Selamat malam, Bu Rahma. Selamat malam Pak Hen. Ya, bagaimana? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Hen. Pak Hen apa Ya, kabarnya? puji Tuhan, kabar saya baik. Walaupun kemarin Alhamdulillah. sempat malaria, tetapi ini sudah proses pemulihan. Amin. Ya, Semoga cepat seperti sedia kala. amin, amin. Ya, Bu Rahma, tadi siang ketika saya mengajar, Bu Rahma ada telepon ya? Iya, tapi Pak Hen nggak angkat. Oh iya, minta maaf. Tadi kami di sekolah itu kalau mengajar tidak boleh bawa HP. Jadi Oh, HP harus Masya ditaruh di Allah. HP harus ditaruh di laci kantor. Jadi kita nggak bawa HP kalau mengajar. Oh, Ya, oke oke. Iya, itu memang oke, pantas Bu nggak Rahma, diangkat. kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu? Iya Ada yang betul Pak diperlukan? Hen. Ini kan lagi tahun ajaran baru kan. Tadi kalau di sekolah saya sih tadi baru MPLS belum KBM. Nah insya Allah nanti pekan depan baru mau KBM. Jadi sebenarnya saya mau cerita nih sama Pak Hen. Boleh Pak Hen Oh, sekarang ada waktunya nih. boleh, boleh, sangat boleh. Kebetulan eh, saya ada waktu kurang lebih 15 menit lah. Kira-kira Bu Rahma mau menceritakan apa? Ada masalah Oke. apa yang dihadapi? Iya, jadi Pak Hen akhir-akhir ini tuh kalau mengajar itu saya kan ngajarnya bahasa Inggris ya. Ya Betul. harusnya kan kalau pelajaran bahasa Inggris tuh kesannya tuh harusnya tuh kelasnya ceria, aktif gitu. Itu kan pembelajaran bahasa ya. Jadi harusnya tuh dipraktekkan, kemudian lebih banyak berdialog, bercakap gitu. Tapi di kelas-kelas saya itu sebagian besar anak-anaknya tuh kayak pasif begitu Pak Hen. Tidak memberikan umpan balik gitu. Jadi kayak kesannya tuh kayak males, kayak bosan. Akhirnya tuh kalau ditanya tuh tidak ada yang menjawab. Pas disuruh bertanya juga nggak ada yang mau bertanya gitu. Nah, nah itu Pak Hen masalahnya yang saya Oh, hadapi. jadi ya berarti Bu Rahma ini sedang mengalami masalah terutama dengan siswa ya. Iya betul di Ya, kelas ya, di kelas siswa di bahasa kelas Inggris. bermasalahnya ini bukan masalah karena Bu Rahma pukul, tetapi karena mereka seperti seolah-olah kurang berminat begitu dalam Iya pembelajaran yang Bu betul, Rahma pasif ajarkan ya. Kak, pasif. Sip, ya. Nah, kira-kira menurut Bu Rahma, eh, apa sih yang menyebabkan mereka pasif di dalam pembelajaran ini? Mungkin bisa jadi tuh karena saya belum mengajar sesuai dengan kebutuhan mereka, kurang berdiferensiasi gitu, terus, mmm, tidak ini loh, tidak memfasilitasi mereka begitu, Pak, mungkin hanya kayak sebenarnya saya sudah gunakan, media-media digital ya, Pak Hen, kayak sudah buat PPT, Canva, atau nonton YouTube gitu, sebenarnya itu sudah dilakukan begitu, Pak Hen. Oh, artinya bahwa Bu Rahma sudah melakukan yang terbaik menurut Bu Rahma begitu ya. Tapi Iya, anak-anak ini masih kurang berminat begitu. iya betul, kurang Nah, di berminat. antara yang Bu Rahma sampaikan nih kendala-kendalanya tadi, kira-kira eh, eh, masalah utamanya itu apa ya yang sampai akhirnya siswa itu kurang berminat? Tadi kan Bu Rahma sudah sampaikan nih, mungkin karena Bu Rahma pembelajarannya tidak berdiferensiasi begitu dan yang Mhm. lain sebagainya. Nah, dari beberapa masalah yang Bu Rahma sampaikan tadi, penyebab utamanya apa menurut Bu Rahma? Mungkin kalau menurutku ya, ketika saya sudah menampilkan memfasilitasi kayak video gitu, tapi bisa jadi karena hanya satu begitu Pak Hen. Jadi kan, misalnya yang anak-anak, auditori atau visual atau kinestetik kalau saya cuman sediakan satu memfasilitasi pembelajaran itu dengan satu saja, nah buat yang
tertarik dengan itu, maka itu sudah yang bosan, seperti itu. Oh, berarti, Bu Rahma sudah menemukan ya, masalahnya nih, bahwa, kurangnya pembelajaran diferensiasi akhirnya membuat pembelajaran dan daya minat anak itu, berkurang begitu, Iya, bahkan jadi kayak, bosan, yang lainnya tuh bosan. Ada mungkin yang suka videonya pasti dia, nontonin, tapi yang nggak suka ya itu sudah yang bosan kayak gitu, pengen yang pasif begitu. betul betul betul. Nah, dari dia idealnya kan dalam pembelajaran itu biasanya kan ada di level 10 begitu ya, Bu Rahma ya. Nah, dari ceritanya Bu Rahma tadi, sekolahnya Bu Rahma ini, kira-kira berada di level berapa nih? Kalau saya nilai diriku ya, dalam mengajar ini, sekarang sih ada di level 5 Pak Hen. Berarti ya, eee, sudah setengah lah ya. Jadi, eee, sudah luar biasa sebenarnya di situ. Cuman kan, harapannya Bu Rahma nih, kira-kira nanti setelah, diskusi ini, Bu Rahma nanti mau, ada di level berapa nih? Tidak usah muluk-muluk sih ya Pak Hen, tidak usah yang di level 7 lah. Oh, di level 7. Oke. Wah, luar biasa ya. Ini berarti semangatnya ini luar biasa. Ini semangatnya ini yang perlu, tetap dipertahankan nih. Nah, Bu Ya, Rahma, untuk, membuat pembelajaran tadi asik, menyenangkan, dan menarik minat anak. Nah, langkah apa yang Bu Rahma akan lakukan? iya jadi, yang terfikirkan di kepala saya tuh nanti ini kan lagi pembuatan modul ajar ya Pak Hen, jadi, nanti tuh, harus memfasilitasi nih semua gaya belajar anak-anak gitu. Jadi tidak hanya, misalnya siapkan video, tapi juga siapkan, misalnya yang suka, visual tuh berarti harus gambar gitu. Misalnya kalau, pembelajarannya tentang, mendeskripsikan benda, deskriptif, describe things gitu ya Pak Hen. Nah, Heeh, misalnya, yang suka yang auditori berarti saya akan, mendengarkan video yang menjelaskan sebuah benda kayak gitu, Pak, nah, terus yang suka yang visual berarti nanti, bisa bisa langsung dibawakan bendanya, kemudian dia mendeskripsikan. Terus kalau yang kayak anak-anak kinestetik tuh bisa berjalan keliling sekolah, terus nanti dia langsung misalnya dia mau jelaskan pohon yang ada di sekolah, nah bisa langsung di situ. Itu sih saya pikir itu akan membuat semuanya jadi bersemangat seperti itu, Pak Hen. oke. Berarti memanfaatkan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu Rahma ya? Ya, betul. Betul. Nah, selain itu ada nggak lagi yang Bu Rahma mau lakukan? Mungkin, ya setelah itu dilakukan ya harus konsisten sih, Pak. Maksudnya, melakukan apa, saya evaluasi diri, refleksi kalau, eee, apa, yang mana nih yang, kalau belum berhasil ya coba cara yang lain, seperti itu, Pak. Oh iya, awalnya saya akan melakukan tes diagnostik awal ya tentang gaya belajar itu ya, Pak, karena selama ini memang saya belum pernah. Jadi Wah, saya belum punya gambaran sebenarnya kalau, muridku nih sebenarnya, sebenarnya kan dalam kelas tuh pasti semuanya itu, ada ya, Pak Hen, pasti semuanya ada semua tuh gaya belajarnya, tapi kan, kalau kita diagnostik di awal kan kita bisa lebih tahu ya, oh ini ternyata muridnya 70% misalnya Audi, oh 10-nya kinestetik, 20-nya visual, jadi kan bisa memfasilitasi kayak gitu. Gitu sih, wah, Pak. luar biasa nih, luar biasa. Berarti Bu Rahma, sudah menemukan nih ya solusinya harus melakukan diagnostik awal begitu agar agar mengetahui agar mengetahui kebutuhan siswa agar nanti ketika dalam pembelajaran bisa pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Jadi, betul.
Selain itu, ada nggak rekan-rekan yang bisa Bu Rahma ajak kolaborasi untuk Iya meningkatkan nanti, pembelajaran ini? insya Allah saya akan mengajak, teman saya ya, ada juga teman saya yang lagi, pendidikan guru penggerak, nanti saya akan minta untuk mengobservasi saya, untuk memberikan saya refleksi seperti itu, Pak Hen. Baik baik baik. Begitu, wah Mhm, luar jadi biasa pas ya. pas saya ngajar nanti beliau saya minta masuk ke kelas saya, terus nanti saya minta beliau untuk amati saya begitu, Pak Hen. Apa nih yang masih berapa jumlahnya sih, anak-anak yang masih belum antusias, terus, nanti juga bisa membantu saya untuk mewawancara anak-anak, kan bisa jadi kalau sama saya kan, anak-anaknya kan nggak enak ya, Pak Hen, kayak dia Betul nanti nggak betul. enak bilang, "Iya, Bu Rahma kan membosankan," apa gitu. Jadi nanti saya akan minta teman saya pura-pura untuk, bukan pura-pura sih, maksudnya membantu saya untuk menanyakan gitu. Menilai, iya menilai, Heeh. cara mengajar Bu Rahma dari rekan Iya, sejawat begitu iya kepada anak-anak betul, gitu ya. mhm. Betul betul. Wah Bisa luar juga sih nanti saya kasih lembar, refleksi ya di anak-anak kan, betul betul betul. refleksi bagaimana, perasaan mereka setelah adanya perubahan gaya mengajar saya begitu, Pak Hen. Betul. Wah, luar biasa nih. Luar biasa ya Bu Rahma ya. Bu Rahma menemukan sendiri nih solusinya. Nah, Bu Rahma nih, waktu kita nggak banyak lagi nih. Jadi menurut Bu Rahma, apa yang Bu Rahma dapatkan? Apa yang Bu Rahma dapatkan dari pembicaraan pada malam hari ini? Mmm, akhirnya saya mendapatkan gambaran dan sudah yakin gitu, Pak Hen. Jadi kan kalau belum tadi sebelum coaching, sebelum diskusi sama Pak Hen kan itu kan masih kayak pikiran-pikiran gitu ya. Nah setelah berdiskusi dengan Pak Hen, insya Allah saya sudah punya gambaran dan sudah jelas begitu jelas begitu apa yang akan saya lakukan setelah ini gitu, untuk melakukan perubahan, gitu Pak Siap. Hen. Wah, saya nggak sabar nih. Saya nggak sabar nih tunggu hasilnya seperti apa. Saya Iya, rindu, saya rindu nanti Bu Rahma ceritakan kembali nih setelah Bu Rahma melakukan strategi pembelajaran nih, menemukan solusi dari pembicaraan kita malam hari ini. Saya sudah nggak sabar nih nanti Bu Rahma ceritakan hasilnya seperti apa, perkembangannya seperti apa, begitu ya. boleh Pak Hen, nanti kapan-kapan kita cerita-cerita lagi. Nanti kalau saya juga punya hambatan ya nanti mohon akan mengganggu waktu Pak Hen ya, mungkin bisa diskusi, karena saya yakin pasti Pak Hen punya pengalaman juga sih ya, Ya, bagaimana, ya. menghidupkan suasana, kelas begitu Pak Hen. Betul betul betul, ya. Pastinya ya setiap guru itu akan mengalami yang namanya masa-masa di mana kita perlu teman ataupun perlu orang lain untuk berdiskusi dan Iya ketika betul. kita, melakukan diskusi, di situ nanti akhirnya pikiran kita terbuka. Saya yakin juga saya orang seperti itu. Jadi ketika saya memerlukan solusi, saya akan mencari orang-orang di sekitar saya untuk, berdiskusi dan dari hasil diskusi itu akhirnya saya sadar bahwa setiap masalah pasti ada solusinya, begitu Bu Rahma ya? Iya Setiap betul, masalah pasti ada sepakat solusinya. Pak Hen. Ya ya Bu Rahma tetap semangat, jangan Terima pantang kasih, menyerah, siap. ya tetap, berikan yang terbaik untuk siswa-siswanya di tahun ajaran baru. Ya kapan Amin, nih Bu semangat Rahma? nih menyambut anak-anak. Ya, benar benar benar. Kapan nih? Bu Rahma masih ada 1 menit nih. Kapan Bu Rahma mau melaksanakan ini nih? Insyaallah pekan 2 pekan lagi lah Pak Hen, pekan depan kan masih warm up dulu ya sama anak-anak. Nah nanti pekan Oke, depan dicoba seperti itu Pak Hen, baik akan baik baik. dilaksanakan. Ya, tapi diagnosis awalnya pasti secepatnya lah ya? Iya, siap pekan depan insyaallah diagnostik dulu, terus saya susun modulnya, terus nanti, eee, pembelajarannya gitu. Oke, baik. Oke, begitu. Oke, Bu Rahma, ya Siap, terima terima kasih kasih sudah Pak Hen waktunya. ya, saya juga terima kasih sudah mau berbagi.
dan tetap semangat, sampai ketemu lagi nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selamat Terima malam. kasih, selamat malam.